Halo, salam jumpa kembali dalam catatan si perantau. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, salam semangat, salam belajar. Sekarang kita masuk bab 3, yaitu kita akan berbicara tentang kedaulatan rakyat. Berikut adalah pokok materi yang akan kita bahas pada bab 3 ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai hakikat dan teori kedaulatan. Yang kedua, yaitu kita akan membahas mengenai bentuk dan prinsip kedaulatan. Dan yang ketiga adalah melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi ini akan dibagi menjadi 3 video untuk disampaikan secara bertahap dalam 3 pertemuan. Tapi sebelum membahas materi tersebut, terlebih dahulu perlu kita sampaikan tujuan pembelajarannya. Berikut adalah tujuan pembelajaran kita untuk bab 3 ini. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan yang pertama, mampu mendeskripsikan hakikat dan teori-teori kedaulatan. Yang kedua, mampu mengidentifikasi bentuk kedaulatan negara yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, mampu mendeskripsikan prinsip-prinsip kedaulatan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang keempat, mampu melaksanakan kedaulatan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di berbagai lingkungan kehidupan. Demikian tujuan pembelajaran pada bab 3 ini, tapi lebih daripada itu semua, yang paling penting adalah semua yang kita dapat dari pembelajaran ini tidak berhenti hanya di ruang-ruang diskusi, tidak berhenti hanya di lembar kertas ujian, tapi kita bawa dan kita praktikkan nilai-nilai positif yang kita dapat setelah mempelajari materi ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu adalah poin penting yang harus kita ingat dalam setiap pembelajaran kita. Baik, langsung saja kita masuk pada pokok bahasan kita. Yang pertama yaitu tentang hakikat kedaulatan dan teori-teori kedaulatan. Ada yang sudah pernah mendengar atau tahu apa itu kedaulatan? Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Gambar apakah ini? Apa yang kalian lihat? Dan apa hubungannya dengan kedaulatan? Ya, itu adalah gambar kursi. Kita tahu kursi biasanya dianggap sebagai sesuatu yang berkaitan dengan kekuasaan. Kursinya para pemimpin atau kursinya para pejabat. Kekuasaan seringkali dianalogikan atau digambarkan dengan kursi. Jadi apa hubungannya dengan kedaulatan? Mari kita lihat. Kedaulatan berasal dari kata daulah, artinya adalah kekuasaan tertinggi. Kedaulatan dalam hal ini berkaitan dengan kekuasaan negara. Sehingga kedaulatan dapat didefinisikan sebagai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Jadi apa yang dimaksud dengan kedaulatan rakyat? Yang dimaksud dengan kedaulatan rakyat adalah rakyat yang berdaulat atau rakyat yang mempunyai kekuasaan tertinggi negara. Kedaulatan rakyat mengandung arti bahwa pemerintahan mendapat mandatnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, atau disebut juga pemerintahan rakyat. Pemerintahan seperti itu disebut demokrasi. Sebagaimana kita ketahui bersama, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi negara itu terdapat 2 bentuk, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Sekarang, apa yang dimaksud dengan kedaulatan ke dalam dan apa yang dimaksud dengan kedaulatan keluar? Setiap negara yang merdeka adalah negara yang berdaulat. Negara yang berdaulat adalah negara yang berhak untuk mengurus negaranya sendiri tanpa ada campur tangan dari negara lain. Dari sini kita dapat melihat apa itu kedaulatan ke dalam. Kedaulatan ke dalam adalah kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahan sendiri menurut kehendak bangsanya sendiri
tanpa campur tangan negara lain. Contoh dari kedaulatan ke dalam misalnya, bangsa Indonesia berhak atau berkuasa untuk menentukan aturan hukumnya sendiri tanpa campur tangan dari negara lain. Atau contoh lain misalnya, bangsa Indonesia berkuasa untuk menyelesaikan permasalahan gerakan Asia Merdeka secara mandiri tanpa ada campur tangan negara lain. Dan masih ada banyak contoh yang lainnya. Tentu kita bisa menambahkan daftar contoh yang lainnya. Baik, kemudian apa yang dimaksud dengan kedaulatan keluar? Jika yang dimaksud dengan kedaulatan ke dalam adalah kekuasaan untuk mengatur negaranya sendiri tanpa campur tangan negara lain, maka kedaulatan keluar adalah ketika suatu negara melakukan kerjasama dengan negara lain. Dari sini kita sudah dapat melihat apa itu kedaulatan keluar. Kedaulatan keluar adalah kekuasaan untuk melakukan hubungan atau kerjasama dengan negara lain. Contohnya misalnya Indonesia memiliki kekuasaan untuk melakukan kerjasama dengan negara tetangga, misalnya Singapura, atau bahkan yang lintas benua, bisa kerjasama di bidang ekonomi, bisa kerjasama di bidang militer, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah contoh dari kedaulatan keluar, yaitu melakukan kerjasama dengan negara lain. Kedaulatan mempunyai sifat dasar. Apa saja sifat dasar kedaulatan itu? Sifat dasar kedaulatan itu yaitu asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Asli itu artinya kedaulatan itu murni, tidak berasal dari kekuasaan yang lebih tinggi, sedangkan permanen adalah kedaulatan itu akan tetap ada selama negara itu masih berdiri. Kemudian tunggal. Tunggal di sini artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan lain. Kemudian apa yang dimaksud dengan tidak terbatas? Tidak terbatas artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Nah, itu tentang sifat-sifat kedaulatan. Sekarang mari kita mengenal teori-teori kedaulatan. Apa saja teori kedaulatan itu? Kalian bisa perhatikan pada tabel berikut ini. Setidaknya ada 5 kedaulatan. Yang pertama kedaulatan Tuhan, yang kedua kedaulatan raja, yang ketiga kedaulatan negara, yang keempat kedaulatan rakyat, dan yang kelima adalah kedaulatan hukum. Yang pertama, menurut teori kedaulatan Tuhan, kekuasaan tertinggi negara itu berasal dari Tuhan. Tokoh pendukungnya adalah Thomas Aquino, Agustinus, Frederick Julius Stahl, dan contoh negaranya adalah para raja Mesir kuno, Kaisar Jepang, dan Kaisar Tiongkok. Kemudian yang kedua, teori kedaulatan raja. Menurut teori kedaulatan raja, kekuasaan tertinggi itu milik raja dan keturunannya. Tokoh pendukungnya adalah Machiavelli. Contoh negaranya, Kaisar Tenno Heika di Jepang. Kemudian teori kedaulatan yang ketiga, teori kedaulatan negara. Menurut teori kedaulatan negara, kedaulatan berasal dari negara itu sendiri, sedangkan negara tumbuh secara alami. Tokoh pendukungnya adalah Hegel, George Julius, Paul Laban. Contoh negaranya adalah Jerman pada masa Hitler, Italia pada masa Mussolini. Kemudian teori kedaulatan yang keempat yaitu kedaulatan rakyat. Menurut teori kedaulatan rakyat, kekuasaan itu berasal dari rakyat. Tokoh pendukungnya adalah J.J. Rousseau, John Locke, dan Montesquieu. Contoh negaranya adalah Inggris, Amerika Serikat, Indonesia, Malaysia, Singapura, Belanda. Kemudian yang kelima, teori kedaulatan hukum. Menurut teori kedaulatan hukum, kekuasaan tertinggi berasal dari hukum. Tokoh pendukungnya adalah Hugo Crabb, Immanuel Kant, Leon Degroote, dan contoh negaranya adalah Inggris, Malaysia, dan Amerika Serikat. Sekarang yang menjadi pertanyaan, kedaulatan apa yang dianut oleh Indonesia? Bagaimana rakyat yang begitu banyak menjalankan kedaulatannya? Dan apa saja prinsip-prinsip kedaulatan rakyat? Kita akan membahasnya pada pertemuan selanjutnya. Baik, sampai di sini pembahasan kita. Semoga bermanfaat. Salam belajar. Contoh soal dan pembahasannya.
Nomor 1. Walaupun berganti-ganti pemimpin, kedaulatan suatu negara tetap ada sepanjang negara tersebut berdiri. Hal tersebut dapat terjadi karena kedaulatan negara bersifat A. Bulat, B. Asli, C. Permanen, D. Tidak terbatas. Kita tahu sifat kedaulatan itu ada 4, yaitu bulat atau tunggal, absolut atau asli, permanen, dan tidak terbatas. Bulat atau tunggal artinya kekuasaan itu satu-satunya tidak terbagi, asli artinya murni tidak berasal dari kekuasaan yang lebih tinggi, permanen artinya kedaulatan tetap ada selama negara masih ada, dan tidak terbatas artinya tidak dibatasi kekuasaan lain. Jadi sudah jelas jawabannya di sini adalah yang C, permanen. Nomor 2. Kedaulatan tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi dari kekuasaan negara tersebut adalah sifat kedaulatan A. Bulat atau tunggal, B. Asli atau absolut, C. Permanen, D. Tidak terbatas. Sudah jelas ya, jawabannya adalah yang B. Asli atau absolut. Nomor 3. Pemerintah berhak mengadakan hubungan atau kerjasama dengan negara lain untuk kepentingan bangsa dan negara disebut A. Kedaulatan ke dalam, B. Kedaulatan semu, C. Kedaulatan keluar, D. Kedaulatan tetap. Ini berarti menyangkut tentang bentuk kedaulatan. Kita tahu bentuk kedaulatan itu ada 2, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam artinya negara berhak mengatur pemerintahannya sendiri. Sedangkan kedaulatan keluar itu artinya suatu negara berhak untuk melakukan kerjasama dengan negara lain. Jadi sudah jelas jawabannya adalah yang C, kedaulatan keluar. Nomor 4. Ciri-ciri negara yang menganut asas kedaulatan adalah A. Rakyat bebas berbuat sesuai keinginannya, B. Rakyat berhak memberhentikan presiden kapan saja, C. Adanya lembaga perwakilan rakyat yang mewakili dan mencerminkan kehendak rakyat, D. Undang-undang dibuat untuk kepentingan mereka yang menyumbangkan gagasan terbaik untuk negara. Kita tahu ciri negara yang menganut kedaulatan rakyat adalah rakyat yang berdaulat, tapi dilaksanakan tidak seenaknya, melainkan kedaulatan itu dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Dan kedaulatan itu diwakilkan melalui lembaga perwakilan rakyat. Jadi sudah jelas jawabannya adalah yang C. Nomor 5. Makna negara memiliki kedaulatan adalah A. Berhak mengatur pemerintahannya sendiri, B. Menjadi negara yang maju dan sejahtera, C. Mempunyai kekuasaan untuk mengatur negara lain, D. Menjadi negara yang merdeka sejajar dengan negara merdeka lainnya. Setiap negara yang merdeka adalah negara yang berdaulat. Negara yang berdaulat adalah negara yang berhak untuk mengatur pemerintahan negaranya sendiri. Jadi jawabannya adalah yang A. Baik, demikian contoh soal dan pembahasan. Terima kasih, salam belajar.